Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hashtag Store. Nah, jadi di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita tentang pemrograman dasar C++ ya. Oke, pada video kali ini akhirnya kita sampai ke topik yang mungkin kita tunggu-tunggu, yaitu perulangan. Ya, karena mungkin di antara kita pernah di kasus tertentu kita ingin melakukan sebuah tindakan secara berulang kali, namun kita nggak pengen capek-capek nih nulis ya kan hal yang sama itu berulang kali. Misal kita pengen mencetak kata hello misalnya, tapi kita pengen mencetaknya itu 10 kali ya kan, tanpa perlu menulis out hello sebanyak 10 kali ya kan. Nah, itu gimana caranya? Nah, caranya adalah pakai perulangan. Nah, jadi di dalam C++ itu ada dua perulangan. Nah, perulangan yang pertama itu adalah perulangan for, lalu yang kedua adalah perulangan while. Nah, di video kali ini kita akan bahas perulangan for terlebih dahulu ya. Oke, seperti biasa kita awali dengan include IOStream dulu ya kan, dikarenakan ini adalah bahasa C++ ya. Kita awali using namespace juga ya, dan juga integer main seperti ini. Oke. Nah, jadi untuk permulaan kita sediakan dulu sebuah variabel n dengan nilai 0, karena kita belum tahu ya kan nanti mau seperti apa ya kan. Nah, jadi ya misalnya ya tadi kita pengen mencetak hello ya kan sebanyak 10 kali misalnya. Nah, itu kita pakai perulangan. Nah, perulangannya itu bisa pakai for, bisa pakai while ya kan. Akan tetapi kita bahas pakai for dulu ya di sini ya. Untuk perulangan pakai while itu nanti akan kita bahas di video berikutnya saja ya. Nah, jadi for dan while itu beda ya. Sama-sama perulangan tapi formatnya, karakteristiknya itu beda ya. Nah, kita akan lihat format dari for terlebih dahulu ya kan. Jadi format penulisannya itu seperti ini ya kan. Kita tulis for dulu di sini, lalu kita buka kurung biasa, lalu kita deklarasikan variabel baru ya kan. Biasanya umumnya ya saat aku belajar C++ itu pasti pakai i ya, biasanya entah kenapa ya, antara i atau j ya kan. Nah, entah itu saat aku belajar algoritma ya kan dalam bahasa C++ itu entah kenapa pakai i ya kan, atau pakai j kebanyakan ya, entah kenapa ya. Jadi di sini kita bebas ya sebenarnya ya kan, nggak harus pakai i atau pakai j ya kan. Di sini kita mau pakai variabel selain i ataupun j aja ya, agar teman-teman bisa tahu kalau variabel yang diinisialisasikan maksudnya dideklarasikan itu tidak harus i ataupun j ya. Misalnya di sini kita pengen variabel a ya kan. Nah, gitu. Terus ya kan kita inisialisasikan dengan 0 misalnya. Nah, terus ya kan kita tulis kondisinya ya kan. Nah, jadi ini ya yang daerah sini itu adalah daerah inisialisasi ya. Maksudnya menyediakan variabel baru ya. Nah, lalu ya kan daerah sini ya kan itu daerah pengondisian ya kan. Misalnya selama A-nya itu lebih kecil dari 10 ya kan. Nah, gitu-gitu ya kan. Nah, itu adalah pengondisian. Maka ya kan A-nya bertambah seperti ini, A++ seperti ini. Nah, itu formatnya kurang lebih seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan coba jelaskan pelan-pelan ya formatnya tuh gimana ya kan, maksudnya tuh gimana ya kan. Nah, jadi maksudnya tuh gini ya kan. Jadi for ini ya kan dia bakal menyediakan variabel baru. Nah, variabel baru ini itu fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk apa ya? Menentukan garis start ya. Kayak apa namanya, setiap kali kita ingin balapan ya kan, racing ya kan misalnya kan, nah itu kan ada garis startnya tuh. Atau pengen lomba lari misalnya, itu kan apa namanya ada garis startnya juga ya kan. Nah, sama ya kan, perulangan for ini juga ada garis startnya ya kan. Nah, garis startnya itu ya kan adalah 0 ya kan. Nah, karena a-nya sama dengan 0 ya kan di sini ya kan. Nah, jadi acuannya ya kan itu ada di variabel ini ya kan. Nah, jadi variabel yang kita
sediakan di sini ya kan, itu jadi acuan ya kan, untuk menentukan kayak gimana nih ya kan perulangannya ya kan, perulangannya mau seberapa banyak ya kan, gitu-gitulah pokoknya ya kan, acuannya tuh di sinilah pokoknya ya kan. Nah gitu ya. Dan oh iya, untuk inisialisasi ya kan, di sini kita juga boleh ya kan, pakai variabel lain gitu ya kan, nggak harus konstanta tapi pakai variabel, misal pakai variabel n, atau bahkan pakai operator juga bisa ya kan, n dikali n misalnya ya kan. Nah gitu-gitu ya kan, itu juga boleh banget ya teman-teman. Nah jadi ya kan, proses inisialisasinya tuh ya sama aja gitu ya kan, dengan inisialisasi biasa ya kan, yang kayak di sini ya kan, misalnya ya kan, n sama dengan 5 tambah 10 misalnya. Nah gitu-gitulah pokoknya ya kan, bisa gitu ya kan, kayak ada operator tambahan ya kan. Nah itu bisa banget ya kan, jadi nggak harus konstanta gitu ya kan, kayak 0 1 ya kan misalnya, nggak harus ya. Tapi di sini sebagai contoh kita pakai konstanta aja ya. Nah, terus ya kan, di daerah sini itu adalah pengondisian. Nah, pengondisian ini merupakan acuan juga nih ya kan, acuan untuk menentukan seberapa banyak perulangannya terjadi ya kan. Nah, jadi ya kan, kita baca nih pengondisiannya apa. Pengondisiannya adalah A kurang dari 10. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya selama A itu lebih kecil dari 10, maka perulangan akan terus berjalan. Nah, paham ya teman-teman? Nah, jadi kalau misalnya A-nya sudah 10, ya kan, nah itu kan 10 itu kan sudah nggak lebih kecil dari 10 lagi tuh, maka perulangannya akan terhenti. Jadi selama kondisi ini itu terpenuhi, perulangannya itu akan terus berjalan, ya. Nah, gitu. Tapi kalau misalnya kondisinya itu sudah nggak terpenuhi lagi, ya ya udah ya kan, perulangannya akan stop ya kan, sampai di situ ya kan. Nah, gitu ya. Atau kalau dalam eh, pemrograman ya, itu kita sebut sebagai base case ya. Base case itu merupakan semacam tempat, bukan tempat sih, apa, kondisi ya. Kondisi yang dimana suatu tindakan itu terhenti ya kan, kayak perulangan atau rekursi ya kan misalnya ya. Tapi teman-teman nggak perlu pusing soal rekursi ya kan, karena itu belum kita pelajari ya. Fokus kita di sini adalah sama perulangan. Nah, jadi ya kan, apa namanya, saat A itu bernilai 10, itulah base case-nya ya kan. Nah, jadi ya kan, saat A-nya itu sama dengan 10 ya kan, perulangannya akan terhenti. Nah, itulah yang disebut sebagai base case ya. Nah, gitu. Base case ini kayak garis finish lah, sebut aja ya. Garis finishnya ya kan. Nah, kalau yang daerah sini kan itu kan garis startnya. Nah, sedangkan A sama dengan 10 ya kan. Nah, atau kondisi yang apa namanya, yang dimana membuat kondisi ini tidak terpenuhi lagi, itu kita sebut sebagai base case ya kan. Nah, terus ya kan di sini ya kan, di sini ini merupakan pertumbuhan ya. Ini pertumbuhan nilai A ya kan. Nah, jadi apa ya, jadi ibaratnya kan tadi kita pengen lomba lari misalnya. Nah, ini garis startnya ya kan. Nah, garis finishnya adalah A sama dengan 10 ya kan. Nah, pertanyaannya ya, kalau misalnya A ini itu tidak bertumbuh nilainya, maka dia bakal tetap di garis finish itu aja selamanya ya kan, sampai sampai kiamat ya. Dia bakal tetap berdiam di garis start aja ya kan, kalau nggak bertumbuh. Makanya kita bikin nilai A itu tuh bertumbuh ya kan. Nah, gimana caranya? Caranya adalah A kita incrementkan. Nah, kalau A kita incrementkan, berarti A-nya tuh tambah 1 terus setiap perulangan ya kan. Nah, jadi dia melangkah 1 1 1 terus ya kan, sampai base case ya kan. Nah, base case-nya itu terpenuhi ya kan. Nah, kalau udah terpenuhi ya kan base case-nya, nah berarti si A-nya udah nyampe di garis finish, dan tara ya kan, perulangan akan terhenti. Nah, gitu ya. Atau mungkin biar lebih enak ya, kita pakai analogi seperti ini ya. Oh ya, ini kita kasih kurung kerawal dulu seperti ini ya kan. Nah, jadi formatnya begini ya kan. Terus kita kasih kurung kerawal. Nah, di dalam kurung kerawal ini ya kan, kita lakukan tindakan apa yang ingin kita ulang. Misalnya kita pengen out hello tadi ya kan. Nah, gitu ya. Out hello seperti ini ya kan. Nah, kita pengen mencetak hello sebanyak 10 kali misalnya ya.
Nah, gitu-gitu. Ya kan? Nah, jadi ini kita bebas ya kan melakukan apa saja ya kan yang ingin kita ulang di sini ya. Nah, gitu. Jadi ya kan kita pakai analogi lain deh ya kan untuk lebih mudah memahaminya ya kan. Mungkin kita pakai analogi kita membaca buku ya. Analoginya mungkin kita membaca buku aja ya kan enaknya. Nah, jadi misalnya ya kan pada hari ini ya kan kita baru membaca buku sebanyak 0. Artinya kita baru bangun pagi nih ya kan. Kita masih seger nih ya kan, baru bangun pagi ya kan. Nah, setelah itu setelah kita bangun pagi kita berencana pengen membaca buku ya kan sampai nanti malam ya kan kita punya target ya kan membaca buku itu sebanyak 10 buku misalnya. Ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi ya kan pada pagi hari ya kan kita baru membaca 0 buku ya kan karena ya kita baru bangun gitu ya kan. Nah, jadi anggapannya ya kan 0 buku itu adalah garis startnya ya kan. Nah, gitu ya kan. Nah, jadi garis startnya adalah 0 buku ya kan. Nah, terus ya kan seiring berjalannya waktu ya kan kita jumlah buku yang kita baca itu bertambah terus ya kan, bertambah satu bertambah satu bertambah satu ya kan. Nah, itulah yang dimaksud konsep A increment ini ya kan. Nah, gitu ya kan. Nah, terus ya kan target kita kan 10 buku nih ya kan. Nah, setelah di total-total ya kan ternyata buku yang sudah kita baca ternyata sudah 9 nih ya kan misalnya ya kan. Ya udah kita baca satu buku lagi ya kan. Nah, setelah buku yang kita baca itu adalah sebanyak 10 ya kan, maka base case-nya terpenuhi ya kan. Nah, maka ya kan base case-nya terpenuhi ya kan, dan kondisi yang ini ya kan A kurang dari 10 itu menjadi tidak terpenuhi lagi ya kan. Nah, gitu ya kan. Nah, jadi ya kan 10 ini itu target kita ya kan. Nah, target kita ya kan, sedangkan A ini itu adalah jumlah buku yang kita baca ya kan. Nah, jumlah buku yang kita baca ini kalau misalnya kurang dari 10, maka kita bakal baca buku terus ya kan, pokoknya ya kan, tambahin terus ya kan jumlah buku yang kita baca ya kan. Nah, gitu ya kan. Nah, kalau misalnya A-nya sama dengan 10, artinya kita sudah membaca buku sebanyak 10 nih ya kan, 10 buku ya kan. Nah, maka ya kan kondisi ya kan jumlah buku yang kita baca itu masih kurang dari 10 itu sudah kadaluarsa lagi gitu. Sudah nggak sudah nggak terpenuhi lagi. Nah, karena sudah nggak terpenuhi lagi, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita berhenti membaca buku. Karena ya target kita udah 10 ya kan. Udah terpenuhi nih target kita nih 10 ya kan. Ya udah ya kan. Stop aja ya kan. Sudah ya kan, stop, sudah baca bukunya, istirahat ya kan. Besok lagi ya kan kita tidur dulu ya, malam ini istirahat ya kan. Besok lagi istirahatkan otak ya kan, segala macam ya kan. Baru besok kita lanjut lagi gitu ya kan. Nah, gitu-gitulah pokoknya ya. Nah, jadi seperti itu ya, nangkep ya teman-teman. Nah, terus ya kan mungkin ada yang bertanya, kira-kira apakah formatnya benar-benar sekaku itu ya kan, yang dimana ya kan A itu harus diinkrementkan lah pokoknya, atau A itu harus garis startnya harus 0 ya kan, segala macam? Jawabannya adalah tidak ya teman-teman. Nah, mungkin ya kan untuk membuktikannya kita pakai analogi lain ya kan. Misalnya kita pakai analogi yang kebalik nih ya kan. Nah, kalau kita pakai analogi membaca buku tadi kan, itu kan dimulai dari 0 tuh garis startnya ya kan. Nah, kali ini kita pakai analogi lain ya kan, yang berbeda ya kan, yang membuat kita menjadi tahu ya kan kalau kalau ternyata for ini bisa loh ya kan diotak-atik ya. Namanya juga pemrograman ya kan. Seperti yang kita tahu, namanya juga pemrograman, intinya tuh suka-suka kita ya kan. Kita itu sebagai programmer itu ibarat seperti raja ya kan. Selama kita memerintah yang baik-baik, pasti dituruti ya kan. Nah, maksudnya memerintah yang baik-baik itu gimana? Maksudnya memerintah yang baik-baik itu artinya kita menulis kodenya itu benar, sesuai format yang dapat dieksekusi ya kan. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, jadi akan kita pakai analogi lain ya. Di sini akan misal kita pakai analogi punya kue ya, punya 10 kue ya kan. Terus kue tersebut pengen kita bagi-bagikan kepada tetangga ya. Nah, karena kita pakai analogi yang berbeda, maka otomatis penulisannya juga beda ya. Misalnya di sini kita sediakan sebuah variabel baru yaitu kue. Nah, kita punya kue 10 ya kan. Nah, gitu ya.
Atau di sini kita pakai n deh ya kan. Nah, n-nya ini 10 ya. Nah, jadi kita pakai n di sini ya. Pakai n di sini. Nah, terus ya kan rencananya ya kita punya 10 kue ini ya kan, itu pengen kita bagi-bagikan kepada tetangga kita sebanyak 10 tetangga ya kan. Nah, artinya apa? Artinya selama kue kita masih ada ya kan, maka kita akan terus membagikan kepada tetangga kita kue-kue tersebut sampai kue tersebut habis. Artinya apa? Artinya selama kuenya itu lebih besar dari 0 ya kan, maka dia bakal jalan terus ya kan. Nah, 0 itu kan artinya habis tuh sudah kuenya ya kan. Nah, ya udah ya kan, kalau udah 0 ya kan, ya udah ya kan, perulangannya akan terhenti ya kan. Nah, kuenya itu akan berkurang 1. Kita dekremenkan ya kan. Karena ya kan satu tetangga dapat 1 kue ya kan. Nah, berarti kita dekremenkan. Atau mungkin biar lebih agar lebih nggak terlihat kaku ya kan, mungkin kita asumsikan ya setiap tetangga itu dapat 2 kue. Artinya kita hanya akan membagikan 5 tetangga, membagikan kepada 5 tetangga ya kan. Nah, gitu ya kan. Nah, karena setiap tetangga itu dapat 2 kue, maka kita bakal tulis ya kan kue kurang ya kan, kurang ya, dikurang 2 seperti ini ya. Nah, biar teman-teman paham kalau di sini, di area sini itu nggak harus berupa operator decrement atau increment, tapi juga bisa pakai operator aritmatika atau assignment kayak gini ya kan. Nah, kayak gini ya, boleh ya teman-teman. Nah, jadi kuenya akan dikurang 2 terus setiap satu tetangga ya kan. Nah, gitu ya. Nah, paham ya teman-teman. Nah, terus ya kan biar lebih mudah biar lebih mudah nyambungin analoginya ya. Mungkin kita jangan pakai hello deh ya kan di sini. Tapi kita pakai hello ya kan, 2 kue berhasil dibagikan. Seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan coba run ya. Oh iya, mungkin kita pakai nlen dulu ya. Nlen seperti ini ya. Nah, kita lihat ya kan ada berapa kali langkah yang terjadi ya kan. Nah, yang terjadi langkah yang terjadi itu adalah sebanyak 5 kali ya kan. Nah, gitu, karena ya kan kita membagikan setiap kita bertemu dengan tetangga, kita akan membagikan 2 kue sekaligus ya kan. Tapi kalau satu doang ya kan yang kita bagikan, ya beda lagi ya kan. Langkah yang kita lakukan itu adalah 10 ya kan. Nah, gitu ya kan, karena ya kan kita kan punya 10 kue nih ya kan. Nah, kalau kita kalau kita kurang 2 terus ya kan, nah itu kan akan habis setelah 5 langkah. Atau bahasa simpelnya ya kan, dalam matematika itu adalah 10 bagi 2. 10 bagi 2 berapa? 5. Nah, berarti ada 5 langkah ya kan. Nah, gitu ya kan. Artinya apa? Artinya ya kan hanya 5 tetangga yang akan mendapatkan kue dari kita ya kan, karena kita membagikan kepada tetangganya itu sebanyak 2 kue per tetangga ya kan. Nah, gitu ya kan. Masa iya ya kan kita membagikan kepada 6 tetangga kalau setiap tetangganya itu dapat 2 kue ya kan, kurang 2 dong kuenya ya kan. Kecuali kalau kita punya kuenya 12 ya kan, misalnya ya kan. Nah, baru ya kan kita bisa ya kan bagikan kepada 6 tetangga ya kan. Lah, ini kita cuma punya 5 kue ya kan. Logikanya gimana gitu ya kan, kita pengen memberikan 12 kue ya kan. Nah, nggak masuk akal ya teman-teman. Nah, gitu ya kan. Nah, terus ya kan gimana kalau misalnya kita pengen membagikan 3 kue sekaligus ya. Kita pengen membagikan 3 kue per satu tetangga. Nah, apa yang terjadi ya kan? Nah, yang terjadi ya, kita akan membagikan kepada 4 tetangga ya kan. Nah, tapi ini sebenarnya agak agak susah agak membuat susah untuk dipahami. Jadi mungkin kita pakai analogi 2 kue aja ya, misalnya ya di sini ya. Nah, 2 kue per satu tetangga, atau mungkin kita coba 1 kue ya kan. Nah, kalau 1 kue itu ya udah ya kan pakai decrement aja ya kan, kayak gini ya.
Nah, kita lihat ya kan kalau misalnya setiap tetangga itu dapat satu kue ya kan. Nah, kita lihat ya kan ada berapa tetangga ya kan. Jadi anggapannya ya kan satu pernyataan satu kue berhasil dibagikan itu artinya satu tetangga dapat satu kue. Nah, kita lihat ada berapa pernyataan yang keluar. Ada 10 ya kan. Nah, berarti ada 10 tetangga yang dapat satu kue ya kan. Yang dapat kue dari kita lah pokoknya ya kan. Nah, karena ya kan kita membagikannya lebih merata nih kali ini ya kan, cuma satu kue ya kan, beda ya kan kalau dua kue kan berarti ya cuma 5 tetangga aja yang bisa dapat gitu loh ya kan. Nah gitu ya teman-teman. Nah jadi semoga analogi yang aku berikan ini itu menjadi lebih mudah, membuat apa namanya akan menjadi membuat teman-teman jadi lebih mudah untuk memahami konsep perulangan dari for ini ya teman-teman. Dan oh ya sedikit catatan juga ya, kalau di dalam sini ya, di dalam perulangan ini kita itu nggak harus pakai out, tapi kita juga bisa pakai ini ya kan, apa namanya, kita bisa pakai tindakan lain ya kan, misalnya operator ya kan, gitu-gitulah pokoknya, atau pakai if ya kan, gitu-gitu ya kan. Nah itu bisa banget ya kan, misalnya ya kan kita masih pakai analogi kue ya kan, kita masih pakai analogi kue ya kan di sini ya kan, misalnya ya kan kita sediakan variabel baru ya kan di sini ya kan, misalnya ya kan kita pakai sediakan variabel ucapan terima kasih, misalnya ucapan terima kasih sebanyak 0. Nah, misalnya ya, di sini ya kan setiap kali kita membagikan kue ya, setiap kali kita membagikan satu kue kepada satu tetangga, ya kan, maka kita akan mendapatkan satu ucapan terima kasih, ya kan. Nah, maka ya kan di sini ya kan kita tambahkan, ya kan. Nah, kita incrementkan ya kan variabel yang panjang ini ya kan, yaitu ucapan terima kasih ya kan. Nah gitu, terus kita out ya, kita coba out ya kan, ucapan terima kasih. Nah gitu ya. Nah gini ya kan. Nah sekarang kita lihat ya kan. Nah kita lihat. Nah lihat, ucapan terima kasih yang kita terima itu adalah 10 ya kan, 10 kali ya kan, karena setiap tetangga yang menerima kue ya kan, menerima kue dari kita itu bakal mengucapkan terima kasih kepada kita. Nah misalnya ya, misalnya seperti itu. Oke, nah jadi ya kan kita lihat ya kan di sini kita nggak pakai out ya kan di sini ya kan, tapi kita pakai tindakan lain, yaitu tindakan operator increment ya kan. Nah itu bisa banget ya kan. Jadi intinya di dalam perulangan ini kita bebas ya kan, mau melakukan tindakan apa aja yang ingin kita ulang. Misalnya out ya kan, operator ya kan, atau if ya kan. Nah itu bebas banget ya teman-teman, suka-suka teman-teman ya. Oke, jadi aku rasa seperti itu saja ya pembahasan kita tentang perulangan for. Semoga analogi-analogi yang aku berikan itu dapat membuat teman-teman menjadi lebih mudah memahami perulangan for ini ya teman-teman. Oke, aku ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman semua yang sudah mau menonton video ini sampai selesai ya. Dan yap, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah!